Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu udah jadi orang yang baik? Kamu nggak suka konflik, kamu berusaha ngerti orang lain, kamu sering mengalah demi menjaga hubungan. Tapi anehnya, semakin kamu jadi baik, semakin kamu ngerasa orang lain justru makin nggak menghargai kamu. Pendapat kamu sering dilewatin, kehadiran kamu dianggap biasa aja, dan yang paling sakit, kamu mulai merasa seperti pilihan kedua. Kalau kamu pernah ada di posisi itu, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang baik, tapi karena ada satu sifat yang tanpa sadar kamu pelihara. Sifat ini kelihatannya kecil, bahkan sering dianggap positif. Tapi justru, ini adalah alasan kenapa banyak orang kehilangan respect ke kamu. Dan yang bikin lebih mengejutkan, 90% orang punya sifat ini. Sejak kecil, kita diajarkan satu hal. Jadilah orang baik supaya disukai. Kita diajarkan untuk nggak melawan, untuk nggak egois, untuk lebih mengutamakan orang lain. Dan tanpa sadar, kita tumbuh dengan pola pikir bahwa nilai diri kita ditentukan dari seberapa banyak kita bisa menyenangkan orang lain. Masalahnya, dunia nyata nggak bekerja seperti itu. Karena dalam realita, orang tidak selalu menghargai kebaikan. Mereka menghargai orang yang punya nilai diri. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Sifat itu adalah, kamu terlalu takut mengecewakan orang lain. Atau lebih sederhana, kamu terlalu sering mengorbankan diri sendiri. Kamu bilang iya, padahal kamu lelah. Kamu setuju, padahal kamu nggak nyaman. Kamu diam, padahal kamu punya sesuatu yang ingin disampaikan. Dan semua itu, kamu lakukan karena satu alasan. Kamu nggak mau dianggap jahat. Kamu nggak mau bikin orang lain kecewa. Kamu takut ditolak. Awalnya terasa seperti hal yang baik, tapi pelan-pelan ini mengubah cara orang melihat kamu. Setiap tindakan yang kamu lakukan sebenarnya mengirimkan sinyal, bukan cuma ke orang lain, tapi juga ke diri kamu sendiri. Ketika kamu terus mengalah, kamu sedang bilang, apa yang aku mau itu nggak terlalu penting. Ketika kamu nggak berani nolak, kamu sedang bilang, aku siap diprioritaskan paling terakhir. Dan ketika kamu selalu bilang iya, kamu sedang mengajarkan orang lain satu hal. Kamu bisa memperlakukan aku sesuka kamu. Dan di titik itu, respect mulai hilang. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena kamu, tanpa sadar, menurunkan value dirimu sendiri. Ini bukan kebetulan. Secara psikologis, manusia itu menghargai sesuatu yang punya batasan, tidak selalu tersedia, dan tidak mudah didapat. Kenapa barang langka itu mahal? Kenapa orang yang sibuk sering terlihat lebih bernilai? Karena ada batas. Sekarang bandingkan dengan kamu yang selalu ada, selalu bilang iya, selalu siap kapanpun diminta. Apa yang terjadi? Kamu jadi biasa. Dan sesuatu yang dianggap biasa, jarang dihargai. Coba bayangin situasi ini. Ada seseorang yang selalu bisa kamu andalkan. Kapanpun kamu butuh, dia ada. Dia nggak pernah nolak. Dia selalu siap bantu. Awalnya kamu bersyukur, tapi lama-lama itu jadi hal yang normal. Kamu mulai menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Tanpa kamu sadari, kamu berhenti menghargainya. Sekarang, kebalikannya. Ada orang yang gak selalu tersedia. Kadang dia nolak, kadang dia sibuk dengan hidupnya sendiri. Tapi saat dia hadir, kamu lebih menghargainya. Kenapa? Karena kehadirannya tidak murah. Banyak orang berpikir, aku harus jadi orang yang disukai semua orang. Padahal ini jebakan yang paling berbahaya, karena semakin kamu mencoba menyenangkan semua orang, semakin kamu kehilangan identitas kamu sendiri. Kamu mulai menyesuaikan diri terus-menerus, kamu mulai mengorbankan apa yang kamu mau. Dan lama-lama, kamu bahkan lupa, sebenarnya kamu itu siapa. Dan ironisnya, orang tetap gak akan sepenuhnya menyukai kamu. Jadi kamu capek, tapi tetap gak dihargai. Kamu harus ngerti ini, ada perbedaan besar antara orang baik dan orang yang gak punya batasan. Orang baik membantu karena dia ingin membantu. Dia tulus, tapi dia tetap punya kontrol atas dirinya. Dia bisa bilang tidak tanpa merasa bersalah. Sedangkan orang yang terlalu gak enakan membantu karena takut ditolak, karena takut dianggap jahat, karena takut kehilangan orang lain. Itu bukan kebaikan, itu ketakutan yang disamarkan. Kalau kamu terus seperti ini, akan ada harga yang harus kamu bayar.
kamu akan mulai lelah secara emosional. Kamu akan sering merasa dimanfaatkan, tapi nggak berani ngomong. Kamu akan menyimpan rasa kesal, yang lama-lama berubah jadi frustasi. Dan yang paling berbahaya, kamu mulai kehilangan respect terhadap dirimu sendiri. Karena jauh dalam hati, kamu tahu, kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Perubahan dimulai dari satu kesadaran sederhana. Kamu juga penting. Perasaan kamu penting. Waktu kamu penting. Energi kamu penting. Dan kamu punya hak untuk menjaga itu. Ini bukan egois. Ini sehat. Kamu nggak perlu berubah drastis. Mulai dari hal kecil. 1. Latih diri untuk bilang tidak. Nggak perlu panjang. Nggak perlu alasan berlebihan. Maaf, aku nggak bisa. Sesederhana itu. 2. Berhenti over-explaining. Kamu nggak perlu menjelaskan semuanya hanya untuk membuat orang lain nyaman. 3. Dengarkan diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa nggak nyaman, itu sinyal. Jangan diabaikan. 4. Terima bahwa tidak semua orang akan suka kamu. Dan itu bukan masalah. Karena respect lebih penting daripada sekedar disukai. Kamu nggak perlu mengorbankan dirimu untuk mendapatkan tempat di hidup orang lain. Karena orang yang tepat nggak akan meminta kamu melakukan itu. Dan orang yang benar-benar menghargai kamu akan tetap ada, bahkan ketika kamu mulai punya batasan. Jadi, berhenti mencoba jadi semua hal untuk semua orang. Mulai sekarang, coba jadi seseorang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Kalau kamu merasa selama ini nggak dihargai, coba tanya ke diri kamu sendiri. Apa aku terlalu sering bilang iya untuk hal yang sebenarnya ingin aku tolak? Karena bisa jadi, masalahnya bukan di dunia, tapi di satu sifat kecil yang selama ini kamu anggap sebagai kebaikan. Padahal, itulah yang diam-diam membuat orang lain kehilangan respect ke kamu.